Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita sampai detik ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mengajak para jamaah untuk mencermati serangkaian ayat yang ketika kita baca dengan pembacaan yang cermat, ternyata memberikan pemahaman yang banyak tentang apa dan siapa kita ketika kita harus melakukan sesuatu, utamanya ketika kita harus berinteraksi dengan orang banyak. Nah, di dalam relasi sosial politik itu ada yang disebut pemimpin dan rakyat. Bagaimana seharusnya pemimpin berinteraksi dengan rakyatnya, dan bagaimana seharusnya rakyat itu berinteraksi dengan pemimpinnya. Di dalam Islam, status itu tidak menjadikan orang itu menjadi lebih tinggi nilainya daripada orang lain. Yang akan menjadikan orang itu punya makna di ketika orang itu betul-betul memfungsikan status yang disandangnya itu sesuai dengan peruntukannya. Saya bayangkan dan bisa saya jelaskan, ketika kita berperan sebagai seorang guru, kita akan menjadi bermakna ketika kita itu betul-betul memfungsikan status guru kita ketika kita mendidik para murid-murid kita dengan proses pendidikan yang terbaik. Dosen juga begitu. Dosen itu akan menjadi bermakna ketika bisa memfungsikan status kedosenannya di saat mereka mendidik para mahasiswanya. Demikian juga orang tua terhadap anaknya. Orang tua dengan statusnya sebagai orang tua, apakah dia itu bapak atau ibu, baru bermakna ketika dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua ketika mendidik anak-anaknya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemimpin, pemimpin itu hanya akan bermakna ketika kepemimpinannya itu dijalankan sesuai dengan amanah yang diterimanya ketika dia memimpin orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga rakyat yang dipimpin itu menjadi rakyat yang mendapatkan manfaat dari tindakan para pemimpinnya. Nah, ketika pemimpin itu justru menjadikan rakyat itu tidak sejahtera, menjadi terpinggirkan, menjadi orang-orang yang terzalimi, pertanggungjawabannya itu disebut sebagai sebuah pertanggungjawaban yang tidak bermakna. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya di ketika dia harus bekerja dalam rangka untuk menjadi pelayan rakyatnya. Nah, kita kaitkan apa yang kita bicarakan itu dengan kondisi yang ada di saat sekarang ini. Saya tidak akan hanya berbicara tentang hiruk pikuk politik yang sedang terjadi saat ini, tapi kita melihat secara makro saja. Ketika saya belajar ilmu politik, saya mencoba untuk memahami sebenarnya sesuatu yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang positif itu bisa menjadi negatif karena kita salah di dalam melihat dan salah untuk melakukan tindakan dengan apa yang kita lihat. Sebaliknya juga begitu, sesuatu yang sebenarnya negatif itu ketika kita bisa melihat dengan cara melihat yang benar, itu bisa kemudian kita ubah menjadi sesuatu yang positif kalau kita bisa melakukan tindakan yang tepat. Sehingga kegiatan politik itu kalau kita kaitkan dengan
apa yang disampaikan oleh guru-guru saya tentang konsep amar ma'ruf nahi mungkar adalah tindakan untuk mengubah yang mungkar menjadi ma'ruf, yang ma'ruf menjadi lebih ma'ruf. Dalam bahasa sederhana, yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Nah, itulah kegiatan berpolitik yang seharusnya ada pada setiap orang Islam yang masuk dalam dunia politik. Jadi bagaimana mereka itu mengubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik dan kemudian memperbaiki keadaan sehingga yang baik itu menjadi lebih baik. Nah, ternyata di dalam hidup ini kan kita bisa melihat dengan mata kepala banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat itu yang memang harus diubah. Nah, kalau kita menjadi pemimpin, ubahlah segala macam kemungkaran itu sehingga menjadi sesuatu yang ma'ruf. Dan ketika kita melihat ada yang ma'ruf, kita pelihara dan bahkan tidak hanya kita lestarikan, bahkan bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang lebih ma'ruf. Sesuatu yang lebih baik itu bisa kita ciptakan. Maka seorang pemimpin itu harus punya kepribadian muslih. Orang-orang yang selalu melakukan islah, orang-orang yang selalu melakukan perbaikan dari waktu ke waktu dimanapun dan kapanpun dia berada. Bukan justru menjadi mufsid, orang yang selalu melakukan tindakan yang merusak dan berbuat kerusakan sehingga yang ma'ruf bisa menjadi mungkar, yang mungkar bisa menjadi semakin mungkar, yang baik menjadi jelek, yang jelek menjadi semakin jelek. Nah, itu bukan pemimpin yang sesungguhnya. Mereka itulah yang disebut sebagai orang yang mengkhianati kepemimpinannya dan tidak melaksanakan amanah kepemimpinan dengan baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya mencoba untuk membaca Al-Quran yang berkali-kali saya coba untuk saya cermati, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 41. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadirul ladzina ukhriju min diyarihim ghairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil huddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansurah innallaha laqawiyyun azizul ladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Ayat ini menerangkan pada kita, Allah menjelaskan dengan kata-kata yang indah, telah diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Ini kita potong dulu. Kalau ada orang yang diperangi, dia diizinkan untuk melawan. Karena apa? Ini adalah tindakan untuk mempertahankan diri. Dan dulu saya pernah menulis bahwa orang Islam itu tidak boleh proaktif menyerang. Tapi ketika diserang, itu semangatnya seperti semangat lebah, meskipun tidak persis ya. Harus punya keberanian untuk melawan dengan cara yang tepat. Orang Islam harus punya strategi yang tepat untuk melawan di dalam berperang ketika diserang oleh musuh. Karena musuh itu bisa terjadi, bisa ada, bisa muncul, bisa menjadikan orang Islam itu terpuruk kalau dia tidak bisa melawan dengan baik. Nah, perang sekarang ini kan juga bisa kita pahami tidak hanya sekedar adu fisik, tapi adu pemikiran, adu gagasan. Dan ada perang-perang yang lain, yaitu perang budaya, perang budayaan ya, ada perang dagang dan sebagainya. Dan di dalam dunia politik kita melihat bagaimana perang dagang itu sudah menjadi sesuatu yang menggerakkan arah perjalanan politik bangsa
yang pada saatnya situasi dan kondisi politik bangsa itu bisa berubah sedemikian rupa karena ada kepentingan dagang yang luar biasa bisa menciptakan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Dan bahkan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi sampai saat ini itu bukan tidak mungkin diwarnai oleh kepentingan-kepentingan bisnis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terbatas jumlahnya dan kelompok-kelompok yang berkepentingan yang pada saatnya punya kemampuan untuk mengubah semuanya. Saya contohkan dari hal yang paling kecil. Satu saat saya itu datang di sebuah tempat itu. Tiba-tiba di situ itu ada perbincangan yang menarik itu. Di sebuah desa itu saya menepati sebuah perbincangan yang menarik itu. Tidak jauh dari tempat saya bekerja. Dari tempat saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya berjalan dengan teman saya ke arah barat. Nah, tentu saja dengan naik mobil. Nah, saya berusaha untuk bisa melaksanakan jamaah zuhur di sebuah masjid kecil. Dan di masjid kecil itu, saya bertemu dengan para mahasiswa saya. Kemudian saya berbincang-bincang. Dan di situ ada yang menarik, itu perbincangan tentang pemilihan lurah. Jadi ada rencana pemilihan lurah di desa itu. Lurah atau kepala desa. Nah, kemudian saya tanya pada mahasiswa, yang kuat siapa ini? Wah, yang kuat yang Pak ini, Pak. Kenapa? Ya, dia menguntungkan banyak orang. Dia itu pelaku bisnis dan dia bisa membagi uang pada siapapun dan mengaruhi orang untuk memilih. Dan Bapak itu di Tengare akan menyejahterakan masyarakat dengan usaha bisnisnya dan pada saatnya masyarakat diuntungkan dengan tindakan Bapak itu ketika menjadi lurah karena perekonomian di desa ini akan lebih maju ketika Bapak itu menjadi seorang kepala desa. Sementara Bapak yang lain itu memang orang soleh, tapi dia bukan orang kaya dan tidak bisa bagi uang, dan dia tidak punya peluang untuk menciptakan sebuah situasi yang memungkinkan desa ini berkembang secara ekonomi. Desa itu mungkin secara moral itu akan terjaga ketika dipimpin oleh Bapak yang satu ini, karena orang itu memang orang yang betul-betul seorang yang bisa dicontoh akhlaknya, utamanya di dalam menciptakan sebuah tata cara pergaulan yang benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Akhlaknya terbangun dengan baik gitu. Bagaimana dia membangun silaturahim, bagaimana dia menciptakan ketenangan di masyarakatnya, bagaimana dia menggerakkan orang-orang untuk berjamaah di masjid. Wah, luar biasa. Tapi apa yang bisa diharapkan dari seorang bapak seperti itu ketika ada persoalan ekonomi yang sedang melilit orang-orang di desa ini, terutama terkait dengan situasi yang sekarang ini terjadi. Kita tidak banyak bisa berharap dari orang seperti ini. Paling-paling dia akan hanya bisa berkhutbah, berceramah. Ya, kemudian pembicaraan saya tangkap. Ternyata orang sekarang lebih bisa berpikir lebih pragmatis. Ketika ada problem ekonomi, ya selesaikan dengan tindakan-tindakan yang secara ekonomi bisa lebih cepat mengubah keadaan. Tidak harus diselesaikan dengan mengubah cara berpikir, mengubah perilaku yang mengakibatkan interaksi di antara mereka itu bisa menciptakan peluang untuk menjadikan mereka secara jangka panjang melahirkan sesuatu yang menguntungkan secara ekonomi. Jadi misalnya ketika kejujuran itu terbangun, etos kerja itu semakin baik, ketika interaksi di masyarakat itu betul-betul bagus, ketika kerjasama itu terbangun dengan baik, itu kan tidak tiba-tiba secara instan akan melahirkan sesuatu yang secara ekonomi lebih menguntungkan. Perlu waktu untuk bisa membangun masyarakat dengan pola seperti itu. Tetapi ketika kita itu diberi modal dan diberi trik-trik yang baik untuk mengembangkan modal dengan membangun network yang baik, membangun jaringan yang baik, insya Allah keterampilan kita untuk menjadikan modal kita itu menjadi sesuatu yang bermanfaat secara ekonomi itu akan lebih cepat bisa kita dapatkan. Apalagi ketika kita itu sudah menjadi orang yang dipercaya orang karena keterampilan kita dan
kita bisa meyakinkan pada mitra bisnis kita untuk bisa melakukan tindakan yang menguntungkan mereka cepat sekali. Dan berpikir secara instan seperti itu telah menjadi bagian dari cara berpikir masyarakat saat ini. Apa yang bisa saya katakan di sini? Ternyata masyarakat kita itu sekarang lebih suka berpikir instan, melakukan tindakan instan. Ini bukan soal bagaimana itu terjadi karena mahasiswa itu dididik untuk berpikir instan, tetapi masyarakat kita yang juga diwakili oleh para mahasiswa itu lebih senang berpikir instan, bertindak instan, sehingga semuanya itu menjadi sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Bahkan ijazah itu pun juga kalau bisa didapatkan secara instan, bukannya hanya ijazah S1, S2, S3 itu bisa didapat secara instan tanpa harus orang bersusah payah mendapatkan ijazah itu sebagai sesuatu yang bisa membuat orang itu diakui bahwa dia adalah orang yang pintar hanya dengan selembar kertas itu. Dan pengakuan-pengakuan itu bisa terjadi seperti itu. Sampai maaf saja ketika orang itu menjadi guru besar sekalipun orang bisa bertindak secara instan untuk mendapatkan status guru besar itu dengan tindakan-tindakan yang dengan tindakan itu orang bisa memperoleh status itu dengan selembar kertas yang ditandatangani orang-orang yang berhak untuk mengakui bahwa dia adalah seorang guru besar. Nah, kita tidak harus berpikir kemampuan intelektual dia itu seperti apa, apalagi ketika orang berbicara tentang integritas dia secara moral, apakah dia punya standar moral yang tinggi sehingga dia sebagai guru besar itu bisa melahirkan sesuatu yang lebih bermanfaat karena mempunyai moralitas yang betul-betul bagus. Sehingga maaf gitu, saya meminjam istilahnya Emma Najib gitu. Profesor itu tidak selamanya dia akan bisa menjadi orang baik kalau kita mengukur akhlak orang itu. Karena apa? Memang tidak ada standarisasi moralitas orang ketika harus menjadi seorang guru besar. Karena standar-standarnya itu terukur secara rapi bahwa seorang guru besar itu akan bisa menjadi guru besar kalau memiliki kriteria ini dan itu. Dan secara formal orang bisa meraih itu kalau dia punya standar intelektual yang baik ketika dia bisa menunjukkan karya-karya yang pada saatnya diakui sebagai sebuah karya yang bisa dinilai untuk mendapatkan nilai yang ketika nilai itu bisa mencapai jumlah tertentu, dia dikatakan telah memiliki kualifikasi sebagai seorang guru besar. Dengan cara apapun dia memperoleh nilai itu, tidak ada masalah. Yang penting, para penilai itu tahu bahwa ada sesuatu yang bisa diberi nilai dengan jumlah nilai yang bisa dipakai sebagai standar untuk menetapkan bahwa orang itu menjadi guru besar. Nah, kita nggak usah terlalu dalam untuk mengkaji hal itu, karena kalau terlalu rinci nanti malah susah. Nah, baik, kita teruskan dulu. Nah, di dalam ayat ini Allah terus mengatakan, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa untuk menolong mereka itu. Siapa yang akan ditolong oleh Allah? Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah, orang-orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Nah, kita tahu betul ya bahwa sejarah hidup manusia itu betul-betul melahirkan agama-agama yang pada saatnya agama-agama itu memang mengajarkan orang itu bertauhid. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu digerakkan oleh para rasulnya untuk menjadi orang yang bertauhid. Orang-orang Islam juga begitu, sehingga tempat-tempat ibadah itu memang digunakan sebagai tempat untuk melahirkan tindakan-tindakan mereka di dalam membangun sikap tauhid mereka. Nah, ketika mereka itu menyebut nama Allah di tempat-tempat ibadah itu, tentu saja Allah akan menolong mereka karena Allah diingat dan Allah kemudian mengingat mereka. Apalagi kemudian sikap tauhid yang dia bangun ketika dia di masjid itu dilahirkan, diwujudkan, diimplementasikan dalam kehidupan mereka di masyarakat. Maka dengan sendirinya Allah akan mengizinkan orang itu dan ridho terhadap orang itu untuk berbuat sesuatu yang dengan perbuatannya itu akan melahirkan sesuatu yang lebih bernilai.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, secara sederhana saya ingin mengatakan begini. Ketika kita itu diperangi, kita punya hak untuk melawan. Dan perlawanan itu harus kita lakukan dengan perlawanan yang tepat. Kita harus punya taktik dan strategi yang benar, dan pada saatnya taktik dan strategi yang benar itu harus kita pakai dengan cara-cara yang tepat secara kontekstual, selaras dengan konteks ruang dan waktu. Saya masih ingat ketika saya berdiskusi dengan teman-teman, termasuk yang saya ceritakan tadi ketika dengan mahasiswa itu. Rasulullah itu punya strategi yang tepat untuk melahirkan sebuah karya, termasuk di dalam dakwahnya. Fathu Makkah yang terjadi di akhir kehidupan Rasulullah itu tidak tiba-tiba terjadi. Ada proses yang panjang melalui konsep hijrah. Hijrah itu tidak hanya sekedar berpindah tempat, tetapi pada saatnya hijrah itu harus melahirkan cara berpikir yang lebih baik. Sehingga di dalam diri orang itu ada gagasan-gagasan yang melahirkan tindakan-tindakan yang tepat untuk bisa meraih sesuatu yang lebih tepat di masa yang akan datang. Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah itu tidak hanya berpindah secara fisik, tetapi melahirkan sebuah karya karena Rasulullah membangun cara berpikir yang tepat untuk orang Islam, dan kemudian melahirkan karya-karya yang luar biasa sehingga melahirkan umat yang kuat yang pada saatnya ketika berperang dengan orang kafir, mereka tidak hanya menang karena fisik mereka kuat, tetapi mereka punya kemampuan intelektual yang baik, punya moralitas yang lebih baik, dan pada saatnya mereka akan mendapatkan pengakuan sosial bahwa mereka lah yang bisa diharapkan untuk menciptakan kedamaian, menciptakan kesejahteraan, dan pada saat yang sama mereka itu akan dipercaya orang untuk melahirkan sesuatu yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Begitu Rasulullah itu masuk ke Makkah pada Fathu Makkah, tidak ada resistensi, mereka menerima karena ada harapan, ada ekspektasi yang luar biasa dari orang-orang Makkah terhadap Rasulullah, dan umat Islam yang pada waktu itu telah membuktikan bahwa mereka telah melahirkan karya yang luar biasa dengan gagasan-gagasan yang kemudian diimplementasikan dalam tindakan-tindakan mereka ketika membangun masyarakat di Madinah. Nah, ternyata apa yang dilakukan Rasulullah di Madinah itu bisa diterapkan di Makkah untuk kemudian melahirkan sesuatu yang luar biasa di Makkah, sehingga Makkah itu menjadi kota dan wilayah yang mirip dengan Madinah, yang sampai saat ini Makkah dan Madinah itu masih menjadi tempat di mana orang itu berkaca, bercermin. Ya, orang boleh berdebat ya tentang situasi dan kondisi sosial masyarakat Makkah dan Madinah saat ini. Tetapi dalam banyak hal kita bisa belajar bagaimana Rasulullah membangun Madinah dan Makkah untuk menjadi contoh untuk pengembangan masyarakat di wilayah yang lain. Nah, sekarang kalau saya di Yogyakarta, mungkin nggak Yogyakarta itu akan menjadi tempat yang bisa dipakai untuk belajar banyak orang. Kota pelajar Yogyakarta itu bisa nggak menjadi kota pendidikan yang pada akhirnya melahirkan karya-karya yang luar biasa yang bisa menjadi contoh bagi orang lain? Saya katakan bisa. Kalau antara pemimpin dan rakyatnya itu bersinergi untuk mau membangun Yogyakarta itu menjadi kota pendidikan dengan strategi yang tepat. Dan mereka, para pemimpin dan para punggawanya, itu bisa melahirkan karya-karya yang oleh rakyatnya didukung. Karena apa? Memang semua dilakukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Yogyakarta itu akan menjadi sesuatu yang disebut sebagai contoh konkret untuk kota-kota lain atau daerah lain di dalam menciptakan kebaikan. Satu saja sisi yang penting, pendidikan. Bagaimana ketika orang bicara pendidikan, lihatlah Yogyakarta. Seperti cerita teman saya tentang Finlandia, sebuah negara yang sekarang ini dipakai sebagai tempat bercermin bagi orang ketika mengembangkan konsep-konsep pendidikan yang lebih baik untuk kepentingan masa depan bangsa kita. Saya tidak mengerti tentang Finlandia itu secara umum, tapi cerita-cerita orang yang pernah ke Finlandia dan telah belajar Finlandia, kata mereka apa yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia, negara itu bisa dicontoh ketika melakukan tindakan dalam upaya mereka untuk memajukan pendidikan. Tidak hanya sekedar pendidikan yang gratis, tapi pendidikan yang berkualitas, yang bisa memanusiakan manusia. Dan orang sekarang tidak hanya berkaca pada pendidikan-pendidikan yang ada di barat secara umum, dan pendidikan-pendidikan yang secara umum melahirkan orang-orang luar biasa menurut pandangan mereka. Tapi orang mencoba untuk melihat bagaimana manusia itu dimanusiakan dengan konsep pendidikan yang benar, sehingga melahirkan
manusia-manusia yang bertanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab horizontal, tapi juga tanggung jawab vertikal. Itu harus dilahirkan oleh sebuah tindakan di dalam rangka untuk memanusiakan manusia dengan proses pendidikan yang baik. Dan ini saya katakan kepada teman-teman saya, hanya akan bisa didapatkan oleh sebuah komunitas yang di dalam komunitas itu ada pemimpin dan rakyatnya yang bersinergi. Jadi antara leader dan follower yang bersinergi untuk melahirkan karya-karya yang utama. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini sesungguhnya kita bisa mendapatkan pelajaran yang lebih penting lagi. Dikatakan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan betul-betul hanya ingin mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang itu mau melakukan sholat karena Allah, menunaikan zakat karena Allah, beramar ma'ruf karena Allah, insya Allah semua itu akan terjadi dengan kejadian-kejadian yang luar biasa karena Allah ridho. Karena mereka semua akan mengembalikan semua urusan itu hanya kepada Allah, dan pada saatnya mereka itu benar-benar bersyariat dengan cerdas untuk melahirkan sesuatu yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, supaya pengajian ini lebih fokus, saya ingin berikan ilustrasi yang luar biasa ketika saya diberi pelajaran oleh guru saya, yaitu mata kuliah usul fikih. Di dalam pelajaran yang ada itu ada kaidah fikih yang dikatakan oleh dosen saya itu. Dia mengatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya itu diasumsikan selalu bisa dipastikan diorientasikan kepada maslahatan. Ini kan keharusan. Ini konsep normatif. Nah, sekarang kita lihat apakah kebijakan pemimpin itu betul-betul bisa diorientasikan hanya untuk kepentingan kemaslahatan rakyat. Yang oleh karenanya seolah-olah mereka itu berpikir saya itu bekerja untuk rakyat. Sehingga tidak boleh ada kebijakan saya yang mencederai kepentingan rakyat, apalagi menyengsarakan rakyat. Kepemimpinan yang benar itu adalah kepemimpinan yang selalu berorientasi pada kepentingan rakyat. Sehingga setiap kebijakan itu akan menjadi solusi atas persoalan-persoalan rakyat yang pada saat kebijakan itu dilaksanakan, betul-betul rakyat akan mendapatkan kemanfaatan. Nah, di sini saya tidak ingin menggugat keabsahan kaidah itu. Ya. Saya ingin sekedar mengatakan bahwa seorang pemimpin itu punya tanggung jawab. Dia berbuat apa saja, itu seharusnya dia pikirkan apakah perbuatan saya itu menguntungkan rakyat atau tidak. Dia harus selalu melihat bagaimana maslahah itu akan bisa terjadi ketika dia berbuat sesuatu. Sehingga bahkan dia harus mau berkorban untuk kepentingan rakyatnya. Dia harus pro rakyat selamanya. Rasulullah bahkan menekankan arti penting bagaimana keberpihakan pada rakyat itu dengan kata-kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Artinya ada pertanggungjawaban yang harus kita pahami. Kita bertanggung jawab pada siapa? Karena kita dipilih rakyat, ayo pertanggungjawabkan semuanya pada rakyat. Dan apalagi ketika kita menjadi orang Islam, semua akan kita bertanggungjawabkan kepada Allah. Ketika kita berkhianat terhadap apa yang kita lakukan, ketika kita menjadi pemimpin, kita tidak hanya dihujat oleh rakyat, kita akan mendapatkan azab dari Allah sebagai akibat dari tindakan kita yang salah. Jadi kepemimpinan itu terkait dengan persoalan tanggung jawab, sehingga seorang pemimpin itu harus senantiasa berpikir bagaimana menjadi sosok yang selalu bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan, setiap pijakannya pada rakyat yang dipimpinnya secara horizontal, dan yang lebih jauh lagi ketika dia itu menjadi pemimpin harus sadar bahwa dia harus mempertanggungjawabkan semuanya itu secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin dalam bahasa Islam itu menyandang dua predikat, khalifah dan imam. Dalam bahasa Indonesia arti kedua kata itu seringkali dianggap sama.
pemimpin atau penguasa. Tetapi secara hakiki maknanya berbeda. Kata khalifah yang berakar dari kata khalafah itu artinya menunjuk pada seseorang yang berada di belakang. Itulah sebabnya mengapa khalifah dimaknai sebagai seorang yang menggantikan tokoh yang ada di depannya atau tokoh pendahulunya. Seorang pemimpin disebut khalifatullah karena dia berada di belakang Allah dalam pengertian mewakili Allah di dalam memimpin manusia yang dipimpinnya. Sehingga dia itu harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada Allah. Sementara kata imam itu adalah orang yang ada di depan, bukan di belakang. Kata ini sering dimaknai sebagai tokoh teladan, terdepan dalam segala tingkah laku. Dia adalah orang yang baik, santun, terpuji, bermoral tinggi, bijaksana, rendah hati, dan yang paling utama memiliki keimanan dan ketakwaan yang memadai sebagai seorang yang bisa diteladani bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga dirinya bisa menjadi panutan yang sejati bagi rakyatnya karena keputusan dan kebijakannya yang selalu pro maslahah dan anti mafsadah bagi rakyat yang dipimpinnya. Dia akan selalu membawa perubahan ke arah yang baik. Karena dia berada di garda depan. Nah sekarang ini ada nggak khalifah yang betul-betul sadar bahwa dia itu harus bertanggung jawab pada Allah, dan kemudian dia menjadi imam yang harus menjadi orang yang berada di garda depan untuk memimpin rakyatnya menjadi rakyat yang akan sejahtera karena kepemimpinannya. Saya sering mengilustrasikan bagaimana Nabi Muhammad SAW misalnya bisa merankan dirinya sebagai khalifah dan sekaligus imam yang luar biasa. Karena jiwa kepemimpinannya yang betul-betul luar biasa. Dia punya integritas yang luar biasa dan pada saatnya dia tahu bahwa apa yang saya lakukan itu harus saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Dan saya harus menjadi orang yang bisa membawa orang-orang yang saya pimpin itu menjadi orang yang lebih baik. Dia adalah pemimpin sejati. Dalam konteks politik secara sederhana, pemimpin itu bisa kita kiaskan seperti seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Sementara itu, penguasa yang disebut penguasa itu seperti seorang raja yang mengangkat dirinya meskipun tanpa persetujuan rakyatnya. Namun tidak sedikit presiden yang memainkan peran sebagai raja yang serba ingin berkuasa tanpa ingat kehendak rakyatnya. Bahkan karena arogansinya bisa jadi merasa menjadi penguasa tunggal yang kekuasaannya itu tidak bisa dikontrol oleh rakyatnya. Padahal pemimpin dan penguasa itu adalah dua jabatan dengan dua tipe, dua amanat yang dalam konteks kepemimpinannya sering bertolak belakang. Saya meminjam istilah Aim Hairul Najib sebagai budayawan. Penguasa itu seringkali mengelola kekuasaan dirinya atas kehendak banyak orang. Sedangkan pemimpin mengelola cinta dan sistem penyejahteraan karena dirinya memang punya cinta dan ingin mensejahterakan rakyat yang dicintainya. Bahkan secara umum, saya meminjam istilahnya Pak Quraisyab ketika beliau itu menyimpulkan ayat yang saya baca tadi, pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang luas sekali menyangkut kewajiban menjalin hubungan kepada Allah dengan masyarakat, alam semesta, berbuat baik, mencegah keburukan, baik dalam konteks keagamaan, sosial, politik, maupun budaya. Nah, berpijak dari uraian para pakar yang saya baca, saya punya kesimpulan bahwa pemimpin yang memahami arti tanggung jawabnya itu adalah orang-orang yang memang layak untuk menjadi pemimpin. Dan orang seperti inilah yang memang layak kita pilih untuk memimpin diri kita ini, termasuk di negeri kita tercinta. Bukan pemimpin yang sok kuasa karena merasa menjadi penguasa, yang mengasumsikan bahwa semua keputusan dan kebijakannya itu harus selalu benar dan dibenarkan oleh rakyatnya, dan punya kecenderungan selalu ingin memaksakan kehendaknya kepada rakyat meskipun ternyata keputusan-keputusan yang dibuatnya itu, bahkan kebijakannya, lebih pantas dianggap tidak berpihak pada rakyat. Dan salah benarnya itu terletak pada apakah keputusan dan kebijakannya itu berujung pada kemaslahatan rakyat atau tidak. Nah, ketika keputusan atau kebijakannya itu bisa berujung pada kemudaratan bagi rakyatnya, yang seharusnya diwakilinya, seharusnya dipimpinnya, seharusnya diarahkannya, itu adalah sesuatu yang harus dikoreksi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir ingin saya katakan, mari kita mengoreksi diri kita. Kita sebagai siapa? Sebagai rakyat, sebagai pemimpin, apakah kita itu sudah bisa bertanggung jawab atas semua tindakan yang kita lakukan? Apalagi ketika kita menjadi pemimpin, sudahkah kita itu menjadi imam yang benar dan khalifah yang tepat? Imam yang benar yang bisa menggerakkan rakyat untuk menjadi rakyat yang sejahtera, rakyat yang lebih baik, rakyat yang betul-betul bisa melangkah dengan langkah yang tepat. Dan sebagai khalifah,
apakah apa yang kita lakukan itu sudah selaras dengan amanah yang dibebankan pada diri kita, sehingga ketika kita harus bertanggung jawabkan seluruh kegiatan kita itu, kita akan dengan seksama bisa bertanggung jawab pada rakyat yang kita pimpin dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, mari kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk menjadi imam dan khalifah yang baik, menjadi orang-orang yang bisa mengantarkan rakyat itu menjadi rakyat yang semakin sejahtera dan bisa menjadi orang yang bertanggung jawab ketika diberi amanah oleh rakyat, sehingga kita bisa bertanggung jawabkan secara horizontal apa yang kita lakukan kepada rakyat yang kita pimpin dan utamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini sekadar ya ungkapan-ungkapan atau refleksi dari hasil bacaan saya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan. Kalau ada yang salah, saya mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.